Saya coba, kita bagi 2 dengan minggu besok aja ini materi karena penuh, banyak. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan, sehat semuanya, tidak terlepas dari kendala, lain-lain. Kita sudah masuk di minggu ke-13 ya kan, walaupun, apa namanya, beberapa mata kuliah sudah masuk ke minggu ke-14 ya kan. Karena kalau yang hari Rabu kan, ada sempat libur ya kalau nggak salah. Nah, kita lanjutkan di kimia air tanah. Pokok bahasan kita adalah kualitas tanah dasar kolam. Nah, jadi, kita belajar tanah, kualitas tanah, nanti kita belajar juga praksi, ya kan, belajar juga tekstur di praktikum. Nah ini kita kan sebenarnya tanah itu bagaimana kita membuat, kolam tanah, nutrien tanah, konstruksi tanah, ya kan, yang sesuai dengan, budidaya kita, ya kan. Karena mau tidak mau walaupun tanah ya kita harus bisa menampung air, ya kan, untuk membuat, kolam. Nah, pokok bahasan kita adalah kualitas fisik tanah, kualitas kimia tanah, kemudian ada tanah mineral, tanah gambut, dan tanah pirit. Kenapa kita memasukkan tanah mineral, gambut, pirit? Karena di Indonesia juga, apa namanya, berbagai macam jenis tanah. Ada tanah mineral yang kebanyakan di Jawa, tanah gambut, tanah pirit, ya kan, kebanyakan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, kan. Nah, tapi itu kan secara alami ya memang sudah ada, ya kan. Nah, tapi kita sebagai orang budidaya, apakah masih bisa dimanfaatkan jenis tanah tersebut untuk budidaya? Walaupun nanti ada konsekuensinya, apa namanya, apa yang terjadi, ya kan. Nah, tapi kita akan bahas semua. Nah, tujuan instruksional, mahasiswa dapat menjelaskan kualitas tanah dasar kolam, kemudian kualitas fisika dan kualitas, kimia tentunya, karena kita memang kimia, air dan tanah. Nah, bagaimana dengan tanah? Ya, tanah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Artinya di sini ada suatu, campuran atau heterogen dari berbagai bahan, penyusun sehingga menjadi suatu tanah, ya kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kenapa kita penting mempelajari tanah, ya kan? Nah, ini di praktikum pernah disinggung juga di pengantar. Tekstur tanah adalah konstruksi bangunan kolam. Jadi ketika kita mau membuat suatu bangunan kolam, di sini tentunya ada kolam tanah, ya kan? Tekstur tanah apa yang kita perlukan? Jangan sampai nanti pas saat kita membuat suatu cekungan, membuat suatu kolam tanah ternyata hancur atau ambles, ya kan? Itu kan tidak baik. Nah, yang kedua, bagaimana kualitas tanah itu untuk produktivitas kolam, ya kan? Nah, artinya sebagai sumber material yang diperlukan ya tentunya tadi untuk kebutuhan unsur hara yang ada di dalam kolam. Terkait dengan apa? Misalnya dengan proses pemupukan, terkait dengan proses apa? Dekomposisi. Nah, tentunya dekomposisi itu harus juga ada pertumbuhan makro ataupun mikroorganisme. Nah, ini yang bisa menyusun menjadi suatu pengurai atau dekomposer, sehingga ekosistem dalam suatu kolam tetap stabil. Ketika ekosistem kolam tetap stabil, ya kan? Nah, artinya apa namanya, keseimbangan di dalam ekologi, khususnya ekologi kolam tanah itu tercapai. Sehingga apa? Ikan akan nyaman, tidak terkurang hal-hal lain, misalnya apa? Oksigen terpenuhi, CO2-nya diuraikan, kemudian unsur nutriennya yang diperlukan juga banyak karena apa? Mengandung beberapa bahan mineral dan lain-lain yang diperlukan oleh ikan. Penentu stabilitas tanah dasar, pH, dan salinitas ini jelas. Ketika stabilitas tanah dasar ya jangan sampai tadi yang saya katakan tanah itu jadi rembes, ya kan? Ketika kita sudah menampung air, oh ternyata airnya tidak dapat menampung, terjadi sesuatu rembesan di dasar kolam. Nah, kemudian pH juga sama. Nah, kita harus bisa menentukan juga, kita mau menginginkan misalnya kolam dengan pH-nya 7, ya kan. Kita punya sumber air pH-nya 7. Kita masukkan, sumber air ke dalam kolam pH 7. Ternyata di kolam tidak dapat 7,
Ya kan? Beda dengan ketika kita menggunakan kolam terpal, beda kita dengan menggunakan kolam beton, ya kan? Ketika sumber airnya 7, masuk ke kolam tersebut pasti akan 7. Tapi beda dengan kolam tanah. Kenapa? Tanah juga mempunyai pH tanah tentunya. Ketika pH-nya dia rendah, masuk sumber air 7, belum tentu 7, jadi akan tercampur. Nah, ini kenapa di dalam kolam itu kita perlu apa? Perlu pengukuran pH, perlu pengukuran unsur hara sebagai penyusun. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga, oh ternyata pH-nya 5. Wah, berarti kita pH-nya harus kita naikkan. Contohnya apa? Oh, diberi kapur dulu sebelum kita isi air supaya netral, ya kan? Sehingga pas saat dimasukkan air supply, air untuk kolam, itu tidak terlalu jauh. Kemudian tadi unsur hara kita cek dulu. Kenapa? Terkait dengan apa? Terkait dengan nitrogen, fosfor. Berpengaruhnya terhadap apa, Pak? Terhadap pengaruh yang akan dilakukan adalah terhadap proses pemupukan. Misalnya kolam beton, fiber, kita memberikan urea misalnya 15 gram per meter persegi. TSP 10 gram per meter persegi. Itu adalah dosis secara umum. Tapi di kolam tanah belum tentu sama. Kenapa belum tentu sama? Ya kan? Karena tadi, apakah N dan P yang ada di dalam tanah itu adalah seimbang? Karena kan nanti kita ada keseimbangan CNP rasio. Ya. Nah, itu harus kita pahami. Kalau terlepas kolam fiber, kolam beton itu nggak masalah, pasukan unsur hara sama. Tapi di sini tadi tanah itu mempunyai unsur hara. Jangan-jangan N-nya terlalu tinggi di kolam. Kalau N-nya terlalu tinggi di kolam, artinya N yang kita berikan dalam bentuk urea misalnya itu tidak terlalu besar. Tapi P dalam bentuk PSP itu harus kita berikan secara besar supaya terjadi keseimbangan, kestabilan atau stabilitas di dalam unsur kimia di dalam kolam tersebut. Sehingga pupuk tersebut sesuai yang dibutuhkan oleh plankton ataupun fitoplankton. Nah, jadi ini yang membedakan. Dekomposer limbah baik berupa bahan ataupun organik gas, ya ini hal yang lumrah, ya kan? Tadi kalau tidak ada dekomposer ya susah. Nah, kualitas tanah, faktor penting dalam produktivitas kolam ikan sebagai kontrol stabilitas dasar kolam, pH, salinitas tadi sudah ada. Keterkaitannya dengan air dan konsentrasi nutrisi pertumbuhan fitoplankton tadi ya, penjelasan yang sudah saya berikan. Komposit tanah, ini kita kenal juga ada bahan mineral, bahan organik, ada air, udara atau gas, dan organisme. Nah, parameter fisika kimia tanah, parameter fisika tadi ada tekstur, parameter kimia. Nah, yang membedakannya tadi kalau di dalam kolam ataupun di dalam tanah, kita bisa menggunakan dua macam pengukuran pH kalau kita mengambil secara kimianya. Yang pertama kita bisa menggunakan pH meter khusus untuk tanah. Ya kan? Jadi kalau nggak salah Sukabumi ataupun Bogor kita juga punya alat untuk mengukur pH, ya kan? Nah, tinggal kita masukkan ke dalam tanah, kita akan cross check. Nah, tapi ketika kita tidak punya pH tanah, pH meter tanah, kita bisa menggunakan pH meter untuk air biasa. Ya kan? Artinya apa? Kita ambil sampel tanah, masukkan ke dalam wadah, beri air. Air ini adalah air netral. Jangan sampai nanti air itu air basah, atau air asam, ya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pH tanah tersebut. Artinya dikasih air, ya kan, kemudian kita seperti biasa mengukur pH air. Nah, ini untuk mengindikasikan berapa sih pH tanah yang kita punya tersebut. Nah, ini sebagai contoh. Nah, bagaimana dengan kualitas fisika dan kimia tanah dasar kolam? Fisika tanah mempelajari sifat-sifat tanah seperti tekstur, struktur, konsistensi, sampai ke suhu tanah. Kimia mempelajari sifat-sifat tanah seperti kemasaman, kejenuhan, unsur hara dalam tanah, dan lain-lain. Nah, ilmu tanah ini memang adalah ilmu dari cabang ilmu tanah. Kalau di IPB ada program studi tersendiri, ya kan? Ada namanya ilmu tanah.
di Darmaga. Nah, tapi kita mengambil hanya subnya saja. Ya kan, karena kita aquaculture tidak terlepas dari tanah. Makanya kita kenapa kimia air dan tanah, manajemen kualitas air dan tanah selalu berkaitan dengan tanah. Ya kan? Karena unsur kimia yang ada di air dan tanah itu yang kita perlukan. Artinya kita mengambil beberapa bidang ilmu dari pertanian, kita ambil tidak terlalu jauh, ya kan? Tapi hanya untuk sebagai dasar, hanya untuk sebagai menambah pengetahuan keilmuan dari tanah tersebut. Tadi karena kita perlu, karena kita tidak dalam kita punya tanah, punya lahan, apakah kita bisa dipakai untuk aquaculture? Belum tentu. Makanya kita perlu bidang ilmu tanah untuk mengecek apa tadi teksturnya, kualitas tanahnya, ya semata-mata kita untuk bidang kita ya aquaculture atau perikanan budidaya, ya karena tidak semua bisa, termasuk di bak IKN Bogor itu tidak bisa dibuat kolam tanah karena memang tekstur tanahnya tidak sesuai. Dan kalau kalian kemarin belajar pengeboran kan kurang lebih 1 meter kan, karena 1 meter itu rata-rata kedalaman kolam. Di bak IKN 1 meter dia tidak bisa, air akan rembes terus. Nah, kemudian ketika 3 meter baru bisa, tapi kan kalau 3 meter bukan kolam tanah, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pahami. Kenapa sih Pak kok perikanan kita belajar ilmu tanah juga? Ya karena konsekuensinya kita punya kolam tanah dan 70% di Indonesia itu masih dalam bentuk kolam tanah. Sisanya dalam bentuk fiber, bentuk beton. Karena kita sudah mempunyai pertimbangan kan, ketika kita punya budget lebih ya nggak masalah kita pakai kolam beton. Tapi ketika budgetnya berkurang ataupun petani-petani biasa mereka pasti menggunakan kolam tanah. Itu hal yang lumrah yang adalah suatu pilihan yang harus dilakukan. Nah, kenapa di bak IKN Bogor ataupun di Sukabumi banyaknya adalah kolam-kolam beton? Karena tadi teksturnya tidak memadai untuk sebagai kolam tanah. Tujuannya ini sudah sama. Nah, sekarang kita kaitan dengan perikanan. Kolam digunakan untuk produksi perikanan. Nah, tanah ini akan terus-menerus dipakai. Terus-menerus dipakai apa? Artinya kita produksi kolam terus-menerus sampai pola tanam itu berjalan kan. Artinya apa? Tanah kekurangan zat hara. Tanah kurang istirahat. Kalau misalnya di pertanian kan misalnya habis panen padi mereka ada waktu jeda istirahat. Ya kan? Di kolam juga sama, jeda istirahatnya adalah persiapan kolam. Artinya ketika kita selesai budidaya, kolam kita kembalikan. Misalnya apa? Kembalikan tanah, ya kan? Kemudian menutup lubang-lubang terjadinya kebocoran, biasanya ada hewan-hewan kepiting, belut dan sejenisnya. Kita tutup semua, baru itu kita pakai kembali. Artinya kalau mau istirahat sampai berapa bulan ya tidak bisa kalau dalam budidaya. Ya, karena kita punya pola tanam, kita punya target produksi. Ya kan? Nah, di sini apa? Tanah kekurangan istirahat. Monitoring dan pengolahan tanah dasar untuk mempertahankan kualitas tanah. Di sini kita perlu monitoring dan pengolahan. Ya, kita juga sadar diri. Tadi kolamnya kurang istirahat, tapi kita juga harus mengecek. Unsurnya apa tadi? Kalau memang ada kekurangan unsur hara, kita tambahkan. Ya kan? Kalau memang ada tadi bibit-bibit penyakit, kita basmi dulu. Artinya apa? Dengan pengeringan kolam. Dengan pengapuran, itu sebagai salah satu desinfektan atau membunuh patogen yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, ini yang menjadi suatu latar belakang. Nah, tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah halus. Disebut adalah praksi. Nah, ini ada pasir, debu, dan liat. Praktikum sudah masuk sini belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Berarti minggu ini ya? Kemarin baru hanya pengambilan sampel ya, pengeboran ya? Iya Pak, sebelumnya pengambilan sampel aja. Oke, baik. Nanti minggu ini nanti dijelaskan asisten. Nah, ini kita ada pasir, debu, dan liat. Nah, ini adalah praksi penyusun dari tanah. Sehingga tanah yang kita punya itu, penyusunnya apa sih? Apakah pasir, debu, liat, atau mungkin pasir berdebu, pasir liat, atau debu liat. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng di praktikum hari ini.
dengan menggunakan segitiga Miller, ya kan? Nah, kita akan bisa, yang penting kita kemarin yang, karena tahapannya pas saat kemarin kalian mengambil sampel, kan nanti akan ada yang dikeringkan, kemudian nanti ada yang disaring, nah kemudian nanti akan dilihat masuknya ke dalam fraksi mana tanah tersebut. Oh, ternyata pasir berliat. Nah, kalau pasir berliat ini adalah sangat cocok untuk budidaya, untuk jadikan kolam. Tapi kalau pasir berdebu tidak cocok, ya kan? Apalagi debu liat, ya kan, itu tidak cocok, ya kan? Jadi ada suatu kombinasi yang harus diperhatikan. Kelas tekstur tadi ada kasar, agak kasar, sedang, dan halus. Ini juga sama, bagaimana tanah liat atau berlempung ya istilahnya, ya kan? Apakah pasir berlempung, atau lempung berpasir halus, sampai mungkin liat berpasir, liat berdebu, atau hanya liat saja sebagai tanah liat. Tanah liat cocok Pak, ya kan, artinya untuk kolam. Tapi ketika matahari tersinar, dia akan pecah tanah liat itu, ya kan. Artinya harus ada kombinasi. Nah, ini diagram tekstur tanah dan sebaran butiran, atau ini sebutnya adalah segitiga Miller. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, sehingga sampel yang kita ambil itu apakah berliat halus atau liat berdebu, ya kan, atau liat berpasir, ada di posisi mana, ya kan? Nah, di posisi mana di sini artinya kita tetap tadi harus ada punya perhitungan. Perhitungan tadi akan kita jelaskan di praktikum. Ini kenapa mahasiswa diminta untuk minggu pertama mengambil sampel, ya kan? Sehingga nanti titik-titik poin ataupun titik lokasi yang mahasiswa ambil itu kemungkinan bisa akan berbeda. Oh, ternyata saya yang ambil sampel saya adalah liat berpasir. Ya, oh ternyata yang saya ambil sampelnya adalah liat berdebu, ya kan? Nah, ini bisa juga berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kemarin praktikum hanya untuk mengambil? Karena pada saat praktikum realnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kebayang, kalian harus mengebor kurang lebih 1 meter, minimal 3 perlakuan setiap praktikum. Nah, ini jadi hal-hal yang lumrah yang tentunya harus kita pahami. Nah, sifat kimia juga sama, ya kan? Contohnya tanah masam dapat diberi kapur, tanah alkalitas dapat diturunkan pH dengan belerang. Nah, ini yang kalau kita tadi contoh dari monitoring, ya kan? Walaupun tadi tanahnya dipakai terus, kolamnya dipakai terus, tapi kita tidak terlepas atau tidak lupa kita harus bisa mengecek monitoring dari kolam tersebut. Artinya apa? Dengan memberikan misalnya kapur, memberikan belerang, atau mungkin juga ada pemupukan lanjutan, sehingga unsur hara komponen yang ada di dalam kolam tanah tersebut adalah cukup sesuai yang dibutuhkan. Sorry agak berisik ini, bising, karena ya, di rumah sedang ada yang kerja. Oke, nitrogen tadi jelas, kita harus ngecek nitrogen. Tadi ketika nitrogennya kurang, kita bisa memberikan unsur N. Unsur N murni kita tidak bisa memberikan langsung, tapi dalam bentuk urea contohnya. Kalau urea itu kan hanya 46% unsur penyusun dari nitrogen. Yang jelas, yang penting, perbandingan CNPS ini adalah 110:1:1. Ini untuk menentukan komposisi bahan fitoplankton yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan. Nah, ketika terjadi keseimbangan artinya akan stabil. Tapi ketika terjadi blooming artinya pemupukannya banyak. Nah, itu kan kalau kalian lihat itu di kolam kok warnanya hijau pekat. Oh, sangat bagus nih hijau pekat. Ya bagus ketika siang hari dia oksigennya banyak, ya kan, tapi saat malam hari kan oksigennya rendah. Artinya ketika kita melakukan pemupukan, ini pun yang harus kita pahami adalah CNPS rasio. Nah, ini kalau untuk CN rasio ini akan kita belajar lanjut itu di semester 5. Ya kan, nanti ada di budidaya air tawar, ya kan. Kita akan khusus belajar menghitung komposisi dari CN rasio. Yang jelas nanti kalau aplikasi sekarang kalian sudah ditentukan, oh ini nih ureanya harus sekian gram, harus sekian ppm. Ya, nah ini sebenarnya kita menghitung-hitung dari sini.
Dari mana? Kita tadi ngecek dulu berapa sih N yang ada di air, N yang ada di tanah, ya kan? Nah, ini hal-hal tersebut yang harus kita pahami. Begitu juga P sama, ya kan? Artinya ketika kita bisa mengecek unsur P yang ada di dalam kolam atau fosfat. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dengan buatan, misalnya TSP, DS, ketika unsur hara ataupun kolam ataupun tanah tersebut kekurangan P, ya kan? Berapa P-nya tadi? Tadi kan ada keseimbangan kan? Apa namanya? 110/1, artinya N sama P itu sekitar perbandingan 10/1. Nah, ini yang harus tetap diseimbangkan. Nah, jadi ada hal-hal tersebut yang notabene yang perlu kita tambahkan, perlu kita berikan, ya kan, sehingga keseimbangan nutriennya beda. Inilah uniknya di kolam tanah berbeda dengan kolam terpal. Kalau kolam terpal, kolam beton itu kita nggak usah mikirin berapa sih N-nya, Pak. Langsung aja, karena N-nya langsung diberikan langsung dari luar. Ya kan, di dalam dia tidak bisa mengurai. Dekomposernya tidak ada. Ya kan, artinya dekomposer yang ada di dalam tanah maksudnya tidak ada, ya kan? Ya, artinya tinggal langsung saja di apa namanya? Di luar langsung berikan. Kalau memang harus misalnya 10 ppm ya kita kasih 10 ppm. Beda dengan tanah. Jadi prinsip yang di sini kita harus betul hati-hati. Berapa sih pupuk yang harus saya berikan di kolam? Kalian harus jeli kolam apa? Apa kolam tanah, kolam beton, kolam fiber, ya kan? Nah, ketika kolam tanah fatal. Oh, ternyata ureanya harus dikasih 10 gram. Ternyata di dalam kolamnya N-nya tinggi. Ketika N dikasih tinggi, apa yang terjadi? Ya kan? Kalau N-nya tinggi, asam apa basa? Asam, Pak. Asam. Iya, jadi sehingga pas saat kita ngecek kualitas air kok apa namanya pH-nya rendah. Karena apa tadi tidak memperhitungkan dulu. Memang betul, oh dosisnya sekian di kolam karena menghitungnya adalah luasan atau volume dari kolam tersebut, ya kan? Nah, tetapi kita tidak kurang jelinya di situ. Ternyata kolamnya itu dalam bentuknya adalah asam, tanahnya asam. Ya harusnya tanahnya tadi kapur dulu sama kita supaya pH tanahnya naik, ya kan? Nah itu yang hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau dalam kolam beton, kalau dikasih ya tinggal kasih saja, ya kan? Sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan perhitungan. Unsur-unsur lain juga hampir sama. Nah ini membedakannya kolam tanah, kolam beton ini kelebihan dari kolam tanah. Kolam tanah mempunyai kelebihan apa? Unsur haranya banyak, ya kan? Sehingga yang dibutuhkan oleh ikan itu akan terjadi keseimbangan. Beda dengan kolam tanah, kolam beton. Kolam beton atau kolam fiber atau plastik. Kan tidak ada unsur hara. Unsur hara hanya dari air tersebut. Kalau memang air yang kita berikan unsur haranya lengkap, tapi terkadang unsur hara yang di dalam air kan kurang. Ini kelebihan di kolam tanah. Ya, sehingga kebutuhan unsur hara, mineral, dan lain-lain termasuk besi, kan besi pun sama kita pakai kan, besi Mn, Fg, apa namanya, Fe, ya kan. Nah itu pun kita butuhkan untuk ikan, tapi memang dalam bentuk yang sedikit. Ya kan, karena kan kemarin sudah belajar kalian logam berat. Nah, ini yang hal-hal yang harus diperhatikan. Ternyata ini suatu kelebihan. Jadi setiap wadah mempunyai kelebihan dan kekurangan, itu adalah hal yang wajar. Tinggal kita mau pakai yang mana, kemampuan kita punya yang mana, ya kan, nah baru kita berikan. Keseimbangan, misalnya contoh, kelebihan Cu atau sulfat akan menghambat penyerapan Mo. Ya kan? Kelebihan terlalu banyak kapur menghambat penyerapan B dalam tanah. Kelebihan Fe, Cu, Zn dapat mengurangi penyerapan Mn. Makanya di sini balik lagi. Keseimbangan unsur hara ini yang harus kita perhatikan. Keseimbangan unsur hara gimana belajarnya? Secara kimia. Dulu kalian pernah belajar apa namanya keseimbangan. Nanti apakah ada yang bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, ya kan? Dengan unsur-unsur kimia ini seperti ini. Berapa kebutuhannya? Artinya kimia itu adalah sebagai ilmu dasar. Ilmu dasar kan sudah pernah kalian dapatkan kan? Kan di ujian kimia air tanah ini tidak akan lagi suruh menjelaskan atom dan lain-lain, enggak. Yang penting
dasar tersebut tetap harus kalian punyai, sehingga pada saat menjelaskan dasarnya ada. Ya kan, jangan sampai oh tidak tahu. Ya. Makanya gini, kalau dulu di IKN angkatan sampai angkatan 44 itu kimianya kimia dasar. Kita dapat kimia dasar dulu, baru kimia air tanah sebagai penguat dari mata kuliah ini. Tetapi ternyata langsung aja kita ke kimia air dan tanah, karena harapannya kimia dasarnya sudah didapatkan ketika kalian di sekolah. Artinya masih ada yang terserap. Kalau dulu kita belajar lagi kimia dasar, ya kan, menghitung di lab, ya kan. Nah, tapi pas saat di perikanan tidak terlalu banyak dipakai. Pasti dipakainya tadi bagaimana kita mau mengukur nitrit, nitrat, langsung itu, tidak lagi mengukur-ukur N dan lain-lain, tidak. Artinya dimasukkan ke dalam langsung mata kuliah ini tersebut. Karena setiap periode mempunyai lokakarya perubahan kurikulum sesuai yang dibutuhkan. Dulu sama ada biologi dasar, kimia dasar, fisika. Kalau fisika masih ada sekarang, fisika dasar. Ini ternyata menjadi momok nilai-nilai hancurnya mahasiswa. Matematika, ya kan kalau IPB kan kental banget, ya kan. Tingkat 1 adalah SMA kelas 4. Zaman saya dulu di TPB ataupun di Darmaga, malah hampir semua mata kuliahnya tingkat 1 adalah mata kuliah dasar. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, ya kan, sosiologi, walaupun kita orang IPA tetap dapat, ya kan. Nah, ini menjadi suatu tadi yang saya katakan momok menghancurkan nilai IP mahasiswa. Artinya kita sudah mulai mentadaburi, melihat ternyata yang dibutuhkan ini tidak semuanya dibutuhkan di dalam perikanan, tapi dasarnya tetap harus kita punya. Nah, ini adalah contoh, jauh usah ditugaskan, hanya mungkin dipahami saja. Dari mana asal Anda? Apakah jenis tanah yang ada di sana dapat dilihat dari teksturnya? Ini mungkin ada nanti penugasan di praktikum. Kalau memang bisa diambil tanah di daerah masing-masing, ke cross check, ya kan, ciri-cirinya apa, seberapa persen cocok untuk budidaya. Seberapa persen cocok untuk budidaya, artinya tadi nanti kita setelah praktikum hari ini baru ketahuan berapa sih praksinya, unsur penyusunnya seperti apa. Boleh kalian kalau mau nyoba-nyoba. Kita lanjut saja. Karena ini materinya banyak, yang harusnya 2-3 tatap muka, ya kan. Karena waktunya masih ada juga ya. Jenis tanah, nah kita ada tanah mineral, tanah gambut, tanah virit, fisik tanah, kimia, dan kualitas tanah. Kita sampai tanah mineral saja. Jenis-jenis tanah untuk budidaya ada tanah mineral, tanah gambut, dan tanah virit. Tanah mineral merupakan campuran dari partikel-partikel anorganik, bahan organik, udara, dan air. Bahan-bahan koloidal atau yang berukuran paling halus membungkus bahan yang kasar, membentuk fragmen tanah mineral. Nah, ini adalah tanah mineral. Tanah mineral juga sama, saya rasa juga sudah pernah belajar juga ya, dulu di biologi, di SMP ataupun di SMA. Nah, ini seperti ini juga pernah proses pelapukan batuan, sehingga kita bisa melihat unsur tanah itu apa aja, atau komposisi penyusun dari tanah, sampai terakhir adalah bahan induk atau batuan induk, ya kan, sebagai penyusun. Artinya dari yang halus sampai ke yang besar dalam hal penyusunan dari tanah tersebut. Kalau ini adalah keseimbangan di dalam kimianya, tetap kita tidak terlepas dari unsur kimia, ya kan, tetapi tidak terlalu kita hiraukan. Nah, ini yang menjadi kilas balik juga, ya kan. Batuan induk ada batuan beku, batuan sedimen, kemudian ada batuan metaporfosa, dan pembahasan penjelasannya sudah ada, nanti tinggal dibaca saja, dan ini tidak mungkin dikeluarkan juga di ujian, ya kan, karena tidak terlalu hal yang lumrah atau penting, tapi kita minimal tahu batuannya apa, ya kan. Karena kalau perikanan batuannya gini kan nggak mungkin, tapi bagaimana kita bisa menggunakan tanah tersebut untuk budidaya. Nah, unsur penyusun di alam keberadaan penyusun tanah mineral yaitu tadi hampir sama, ada pasir, debu, ataupun liat.
Bahan organik yang selanjutnya merupakan bahan pemersatu atau perekat atau binding agent antara partikel penyusun tanah yang disebutkan sebelumnya. Pada horizon paling atas, tanah dari dasar mineral yang belum tererosi atau belum terbakar umumnya didominasi dengan warna yang gelap. Nah, ini biasanya tanah-tanah itu berwarna gelap. Kalau yang belum tererosi, ya kan? Batuan yang dimaksud merupakan batuan beku atau batuan vulkanik dari gunung berapi atau batuan sedimen atau juga dari metamorfosa tadi yang sudah dijelaskan ya. Ada batuan beku, batuan sedimen ataupun batuan metamorfosa. Perbedaan asal batuan ini lebih lanjut menyebabkan berbedanya potensi kandungan unsur hara. Nah, ini yang tanah mineral pun kita harus cross check. Minimal kita tahu kalau daerah saya ini berasal dari batuan apa. Tanah yang saya ini berasal dari apa? Sehingga kok jenis tanah yang di daerah saya seperti ini, kok di daerah saya tidak cocok untuk budidaya, kok daerah sana cocok untuk budidaya. Minimal kalian harus tahu sejarah. Sejarah apa? Geografinya minimal, ya kan? Jadi tadi dasarnya tadi harus tahu. Jangan sampai saya tinggal di Bogor nih, jenisnya apa? Saya tidak tahu. Jadi artinya kan kurang baca, kurang pemahaman. Maksudnya hanya seperti itu, sehingga pada saat kita menjelaskan kan secara umum. Kalau misalnya daerah Bogor cocok nggak sebenarnya untuk budidaya, daerah Bandung cocok atau tidak, Lampung cocok atau tidak, karena kita punya sejarah dari geografi, dari penyusun unsur tanah tersebut, apakah dari vulkanik, dari sedimen, ataupun dari metamorfosa. Maksud saya tadi seperti itu. Kenapa kita tadi beberapa materi kita lewat, ya harapannya sudah dipahami sebelumnya. Apalagi kalau kalian tinggal di daerah tersebut sudah cukup lama. Kan? Nah, ukuran butir dari mineral, suatu tanah mineral terdiri dari ukuran 2 mikrometer sampai 50 mikro merupakan pasir, 30 mikro hingga 2 mikro adalah debu, dan kurang dari 2 mikro adalah liat. Jadi ini kalau melihat dari ukuran. Ukuran apa? Ukuran tadi pasir, debu ataupun liat. Ukuran butir ini ternyata beragam antara berbagai dan standarisasi jelas. Meskipun demikian, untuk kerikil keempat standar itu yakni sama, ada lebih dari 2 mm kalau kerikil. Ya kan ada batuan-batuannya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Di tanah mineral, kaolinit, metamolit, dan lain-lain. Nah, di negara kita kebanyakan mengandung kaolinit, daerah pegunungan banyak juga tanah bertekstur liat yang mengandung mineral liat jenis lain, terutama adalah Mount Morillonite. Nah, ini adalah negara-negara kita secara umum, ya kan? Kalau secara umum kan belum tentu ada nanti perbedaan. Makanya nanti ada selayang pandang daerah masing-masing seperti apa. Nah, ini maksudnya. Apakah jenis tanah yang ada di daerah Bogor sama dengan tingkat kesuburan tanah daerah Anda? Sama nggak kira-kira? Halo? Beda. Halo? Apakah jenisnya sama? Berbeda. Beda, Pak. Ya, berbeda. Bagaimana prospek ke depan apabila dijadikan daerah budidaya? Sebelum menjawab ini, apa yang Klo bisa menjawab kedua? Pertanyaan kedua. Melakukan sampling dulu, Pak. Percobaan. Betul. Artinya tadi melakukan sampling atau pengambilan tanah cocok atau tidaknya, ya kan? Ya mudah-mudahan sih nanti ada beberapa teman mahasiswa di sini yang bisa melakukan mandiri di rumah setelah mendapatkan materi praktikum, sehingga bisa terlihat nih jenis tanahnya apa, kemudian apakah jadi bisa dijadikan daerah budidaya atau tidak, minimal dari praksi yang didapatkan seperti itu. Nah, ini menjadi sayang pandang tadi maksud saya, tidak semua sama, walaupun tadi di dalam slide secara umum Indonesia sama. Oke, secara umum. Tapi skala spesifik kan mempunyai daerah masing-masing. Apa yang daerah masing-masing tadi kita punya geografi tadi kan. Unsur tanah yang daerah kita itu dari mana sih? Apakah dari vulkanik, metamorfosa, ya kan? Atau dari yang lainnya. Nah, ini yang menjadi suatu pemahaman. Jadi jangan sampai ada secara umum berarti semua diratakan. No.
Ya kan, kita harus punya masing-masing memperhatikan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin tanah gambut sama tanah spirit kita lanjutkan minggu depan. Sudah cukup? Oke, kalau cukup nanti kita lanjut.